Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nurul Aulia, NPM 192121-106 dari kelas C, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Siliwangi. Di sini saya akan mereview sebuah novel karya Andrea Hirata yang berjudul Laskar Pelangi. Laskar Pelangi ini merupakan salah satu novel karya Andrea Hirata yang diterbitkan pada tahun 2005 yang secara garis besar bertemakan pendidikan, yang menceritakan sebuah perjuangan murid-murid atau anak-anak yang ada di dalam cerita ini, bagaimana dia bersusah payah ingin bersekolah meskipun jarak dari sekolah ke rumahnya itu sangat jauh. Cerita ini dimulai dari ke-10 anak yang berkeinginan besar untuk merasakan jenjang sekolah dasar. Di antara ke-10 anak tersebut, mereka kebanyakan merupakan anak yang berasal dari keluarga menengah ke bawah, dan jarak dari rumah ke sekolah tersebut sangat jauh. Ditambah lagi, sekolah tersebut merupakan satu-satunya sekolah yang berada di daerah itu, yaitu di daerah Belitung. Nama sekolah tersebut adalah SD Muhammadiyah di Belitung. Dan ke-10 anak yang berjuang agar bisa bersekolah di situ ada Ikal, Rintang, Syahdan, Mahar, Akyong, Kucai, Borek, Trapani, Harun, dan yang terakhir murid pindahan yaitu Flo. Mereka bersekolah dari mulai SD hingga SMP dan lokasinya masih tetap sama di sekolah Muhammadiyah. Cerita ini dimulai dari sebuah desa yang bernama Gantung di Belitung Timur. Di salah satu sekolah Muhammadiyah yang terancam hampir ditutup dikarenakan kurangnya murid di sekolah tersebut, hingga pada suatu hari dari pemerintah ingin menutup sekolah tersebut jika di sekolah tersebut kekurangan murid atau murid tidak mencapai 10. Ketika itu baru ada 9 anak yang mendaftar dan akan melakukan upacara pembukaan di sekolah tersebut. Dan Faharvan selaku kepala sekolah sudah berniat ingin menyampaikan pidatonya yang tadinya akan menjadi pidato pembukaan menjadi pidato penutupan sekolah tersebut. Tetapi Faharvan mengurungkan niatnya untuk berpidato mengenai penutupan sekolah tersebut dikarenakan ada satu orang murid yang datang bersama ibunya dari rumah yang sangat jauh yang bernama Harun dan mendaftarkan diri di sekolah tersebut, sehingga di sekolah tersebut genap jumlah muridnya menjadi 10 dan sekolah tidak jadi ditutup, sehingga Pak Harvan memberikan sambutannya untuk pembukaan sekolah tersebut. Setelah upacara tersebut selesai, para murid dipersilakan untuk memasuki kelas dan menempati kursi yang telah disediakan untuk melakukan pemilihan KM atau ketua kelas atau ketua murid. Cerita pada novel ini cukup kompleks dengan realita kehidupan sehari-hari, di mana pada novel ini di dalamnya terdapat perjuangan seorang guru yang ingin mempertahankan sekolah tersebut agar tetap buka dan tidak ditutup
juga murid-murid yang ingin bersekolah di sekolah Muhammadiyah tersebut seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Selain itu, terdapat juga perjuangan dari murid-murid yang seperti Lintang yang jauh sekali dari rumah ke sekolahnya tetapi dia tetap bersemangat. Juga perjuangan dari murid-murid untuk mengharumkan nama sekolah tersebut. Meskipun sekolah Muhammadiyah ini merupakan sekolah desa yang mungkin bisa dibilang terpencil atau masih kurang berkembang dari sekolah-sekolah lain, tetapi sekolah Muhammadiyah ini dapat membuktikan bahwa mereka bisa dan mereka dapat bersaing dengan sekolah-sekolah lainnya. Anak-anak murid yang ada di sekolah ini pun tidak kalah membanggakannya, seperti Lintang yang sangat menyukai matematika dan dianggap jenius oleh teman-temannya. Ikal yang tertarik dengan sastra, juga Kucai yang dipilih dan menjalankan tugasnya sebagai seorang ketua murid. Cerita ini juga tidak terlepas dari peran seorang Bu Mus atau Bu Muslimah yang merupakan guru dari Lintang dan kawan-kawan. Karena berkat Bu Mus juga mereka dapat membuktikan kepada masyarakat, terkhususnya kepada sekolah-sekolah lain, bahwa mereka bisa dan mereka dapat berjuang bersama-sama untuk membanggakan sekolah mereka dengan caranya masing-masing. Laskar Pelangi merupakan sebutan yang Bu Mus berikan kepada Ikal dan kawan-kawan karena kesenangan mereka terhadap pelangi, dan juga jika dapat saya artikan, Laskar Pelangi yang Bu Mus berikan itu sebagai sebuah arti bahwa mereka memiliki semangat dan dapat mewarnai hari-harinya dengan keceriaan mereka saat bersekolah, juga ketekunan mereka pada saat bersekolah. Di dalam novel ini juga penulis menyampaikan sedikit kisah romantis yang diceritakan melalui sosok Ikal yang menyukai seorang perempuan, anak dari pemilik toko tempat ia membeli kapur untuk kepentingan di sekolahnya. Dari pandangan pertama saat dia melihat anak pemilik toko tersebut, dia merasa bahwa dia menyukai anak tersebut seperti itu. Hingga akhirnya salah satu dari mereka memutuskan untuk berhenti sekolah, bukan karena keinginannya sendiri, tetapi dikarenakan ayahnya meninggal dunia, dan mau tidak mau dikarenakan dia anak pertama laki-laki, jadi dia harus menggantikan ayahnya sebagai tulang punggung keluarga. Dan anak tersebut bernama Lintang, si anak jenius yang gemar sekali matematika. Tetapi Ikal dan kawan-kawan mereka saling support dan mereka sukses dengan caranya masing-masing. Menurut saya, novel Laskar Pelangi ini sangat bagus dan sangat cocok untuk dijadikan sebagai bacaan karena terlihat dari cara penulis menyampaikan bagaimana maksud dan tujuannya yang dikemas secara apik dan sangat bagus dalam novel ini, sehingga cerita ini tidak membosankan. Juga novel ini bercerita mengenai perjuangan sekelompok anak yang ingin bersekolah, persahabatan, juga ada kisah cinta yang memang bagus untuk kita baca dan tidak berat, juga mudah dipahami. Novel ini juga
telah diterjemahkan ke dalam 30 bahasa dan telah diterbitkan di 100 negara. Juga novel ini telah diangkat menjadi sebuah film, dan yang menurut sumber yang saya baca dari internet, film Laskar Pelangi ini menghasilkan 16,67 juta US dollar dalam penayangannya, dan itu merupakan angka yang sangat luar biasa untuk sebuah novel yang difilmkan. Adapun biografi dari sang penulis yaitu Andrea Hirata yang lahir pada tanggal 24 Oktober tahun 1964 di Provinsi Bangka Belitung. Dan Laskar Pelangi ini merupakan novel pertama yang dia buat, dan beliau merupakan lulusan dari bidang ekonomi Universitas Indonesia, juga mendapatkan beasiswa master di Eropa, sehingga beliau sangat cocok untuk kita contoh, untuk kita tiru agar kita menjadi lebih semangat dan bisa berkarya seperti beliau. Sekian review novel Laskar Pelangi dari saya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.